jumpa kembali dengan Miss Esti. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mapel biologi. Materi pertama adalah materi pokok struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Pada materi struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, terbagi menjadi 6 submateri, yaitu organ reproduksi laki-laki, organ reproduksi perempuan, spermatogenesis, oogenesis, siklus menstruasi, dan fertilisasi dan kehamilan. Pada video pembelajaran pertama, yang akan kita bahas adalah submateri organ reproduksi laki-laki. Kita mulai pembelajaran organ reproduksi laki-laki ya. Organ reproduksi manusia merupakan organ yang digunakan dalam proses reproduksi pada manusia. Organ reproduksi ini berperan penting untuk menghasilkan keturunan melalui pembuahan atau fertilisasi. Baik pria maupun wanita memiliki organ reproduksi yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Organ reproduksi manusia akan berkembang dan berfungsi dengan baik pada saat manusia mengalami masa pubertas. Apa itu masa pubertas? Masa pubertas yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju ke remaja. Kematangan organ reproduksi laki-laki ditandai dengan diproduksinya sperma, sedangkan pada wanita ditandai dengan terbentuknya sel telur atau ovum. Nah, pada pembahasan organ reproduksi laki-laki bisa kalian lihat di layar, merupakan organ reproduksi laki-laki yang terbagi menjadi beberapa bagian. Pada pembelajaran organ reproduksi laki-laki, pembahasannya terdiri dari pertama, yaitu alat kelamin luar. Kedua adalah alat kelamin dalam. Ketiga, kelenjar reproduksi. Dan yang keempat adalah spermatogenesis. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, alat kelamin luar. Alat kelamin luar merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Alat kelamin luar terdiri dari dua bagian, yaitu penis dan skrotum. Pertama, bagian penis. Bagi laki-laki, air kencing dikeluarkan melalui organ yang namanya penis. Penis sendiri berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang.
Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut dengan kulup. Kulup inilah yang dipotong saat seorang laki-laki dihitan. Kita masuk ke bagian alat kelamin luar kedua, yaitu skrotum. Apa itu skrotum? Pada bagian di dekat penis terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit, namanya skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat 2 buah atau sepasang testis atau yang disebut dengan buah zakar yang berbentuk bulat telur. Skrotum berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Itulah tadi bagian dari alat kelamin luar, yaitu penis dan skrotum. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu alat kelamin dalam. Alat kelamin dalam merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat kelamin dalam antara lain terdiri dari testis, saluran sperma, uretra, serta kelenjar reproduksi. Nah, kita perhatikan penjelasan dari alat kelamin dalam dan bagian-bagiannya ya. 1. Testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah atau sepasang dan terdapat di dalam skrotum. Pada remaja laki-laki pada usia 13 sampai dengan 14 tahun, testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki, yaitu membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat tertentu, misalnya kumis. Pada masa inilah remaja laki-laki berada pada masa pubertas. Apa itu masa pubertas? Masa pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis. Hormon testosteron memiliki banyak fungsi. Apa kira fungsinya? Yang pertama, fungsi dari hormon testosteron adalah mengatur perkembangan dan fungsi alat kelamin laki-laki. Fungsi selanjutnya adalah mengatur perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder seperti tumbuhnya rambut pada daerah tertentu,
meningkatnya aktivitas kelenjar minyak dan keringat di dalam kulit sehingga pada saat puber muncul jerawat dan bau badan. Suara yang lebih besar, otot yang lebih kuat, dan dada yang lebih bidang. Itulah penjelasan mengenai testis. Berikut sel sperma dan hormon testosteron. Kita lanjutkan alat kelamin dalam yang kedua, yaitu saluran sperma. Pada saluran sperma ada dua bagian atau dua saluran, yaitu epididymis dan vas deferens. Nah, sperma yang dihasilkan di dalam testis ini akan keluar melalui epididymis, di mana epididymis ini merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu saluran vas deferens. Dengan demikian, epididymis ini merupakan atau berfungsi menyimpan sperma sementara waktu sampai berkembang sempurna. Sedangkan saluran yang kedua, yaitu vas deferens, merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Nah, apa itu uretra? Uretra ini merupakan alat kelamin dalam yang ketiga yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Karena uretra tadi berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma, juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin, di mana proses keluarnya sperma ini dikenal dengan istilah ejakulasi. Tadi adalah penjelasan Miss Esti mengenai alat kelamin dalam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelenjar reproduksi. Mari kita perhatikan ya. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi air mani atau semen. Kelenjar reproduksi pada laki-laki terdiri atas vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah vesikula seminalis. Vesikula seminalis merupakan struktur yang berbentuk seperti kantong kusut kecil kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang atau posterior dari kantong kemih. Kelenjar ini menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali,
fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang kedua, kelenjar reproduksi yang kedua adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan sedikit asam dengan pH 6,5 dan mengandung beberapa zat. Apa saja zat itu? Yang pertama adalah asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi atau ATP. Kemudian zat yang kedua adalah beberapa enzim, yaitu pepsinogen, lisosim, dan amilase. Serta zat yang ketiga adalah seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Pada laki-laki tertentu yang berumur sekitar 50 tahun, kelenjar prostat dapat mengalami pembesaran dari ukuran sebesar buah kemiri menjadi seukuran buah jeruk lemon atau yang dikenal dengan benign prostatic hyperplasia atau BPH, di mana BPH ini merupakan kelainan yang menyebabkan saluran uretra menjadi kecil dan sulit untuk mengeluarkan urin. BPH berbeda dengan kanker prostat. Pada umumnya, kanker prostat berkembang di bagian luar dari kelenjar prostat, sedangkan pada BPH yang berkembang adalah bagian dalam kelenjar prostat. Itulah penjelasan mengenai kelenjar prostat. Penjelasan yang ketiga untuk kelenjar reproduksi adalah kelenjar Koper atau bulbouretra. Kelenjar Koper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah yang berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra serta melapisi uretra, sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Sperma yang dihasilkan testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi, sehingga terbentuk suatu suspensi atau campuran antara zat cair dan zat padat yang disebut dengan semen atau air mani. Semen inilah yang dikeluarkan melalui uretra. Pada umumnya, volume semen yang dikeluarkan berkisar 2,5 sampai 5 ml. Tiap mililiter terkandung 50 hingga 150 juta sel sperma. Jutaan sel sperma tersebut yang nantinya hanya satu sel sperma yang akan berhasil membuahi sel telur atau ovum. Itulah penjelasan mengenai kelenjar reproduksi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu vesikula seminalis,
kelenjar prostat, dan yang terakhir tadi adalah kelenjar Cowper. Berikutnya, pembahasan tentang organ reproduksi laki-laki adalah mengenai spermatogenesis. Pada video pembelajaran kali ini, Miss Esti hanya menyampaikan secara sekilas tentang spermatogenesis. Mari kita perhatikan tentang penjelasan spermatogenesis berikut ya. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya air mani dari penis. Biasanya air mani tersebut keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Nah, kapan mimpi basah terjadi? Mimpi basah pada umumnya terjadi pada saat berumur antara 10 sampai dengan 14 tahun. Air mani merupakan percampuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis. Nah, proses pembentukan sperma inilah yang disebut dengan spermatogenesis. Jadi, pengertian spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berasal dari kata tubula yang artinya saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Jadi, tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus inilah sebenarnya struktur yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma pada saluran tersebut terjadi secara bertahap. Diawali dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid. Selanjutnya, sel spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis maupun meiosis dan mengalami diferensiasi atau perkembangan, sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor. Sel sperma yang terbentuk tersebut bersifat haploid. Nah, berikut adalah potongan melintang dari tubulus seminiferus. Ya, jadi ini merupakan potongan melintang dari tubulus seminiferus, atau di sini juga bisa dilihat dari proses spermatogenesisnya ya. Jadi dari spermatogonium kemudian berkembang menjadi spermatosit primer, kemudian menjadi spermatosit sekunder, dari spermatosit sekunder nanti menjadi spermatid, di mana spermatid ini akan berdiferensiasi, kemudian akan menjadi spermatozoa. Itulah penjelasan sekilas mengenai spermatogenesis, karena nanti untuk pembahasan spermatogenesis akan Miss Esti jelaskan secara mendetail pada submateri spermatogenesis dan oogenesis. Jadi, untuk submateri organ reproduksi laki-laki sudah selesai.
Silahkan dipelajari pada video pembelajaran berikut. Untuk pertemuan kali ini, untuk video pembelajaran kali ini sudah selesai. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan langsung tanyakan ke Miss Esti. Dan terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video pembelajaran tentang organ reproduksi laki-laki. Kemudian Miss Esti minta maaf apabila ada yang kurang lengkap atau kurang jelas. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya ya. Sampai jumpa.